Kita bersyukur kita dapat kembali beribadah di gereja kita tempat ini. Kita memasuki di minggu yang pertama di bulan Mei tahun ini, dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah beriman menatap hari esok. Kita baca ayat firman Tuhan ini dan kita sering menyanyikan doa Yabes ini, saudara, sebagai permohonan di dalam kehidupan kita. Setiap akhir ibadah, setelah kita menerima berkat, kita menyanyikan doa Yabes ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, beriman menatap hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti, saudara. Apakah akan terjadi malapetaka? Apakah akan terjadi kemalangan? Apakah akan terjadi penderitaan? Ataukah masalahmu semakin hari semakin sulit? Atau saudara semakin hari semakin diangkat Tuhan dan semakin dibangkitkan oleh Tuhan? Hari ini kita melihat bahwa esok itu adalah rencananya Tuhan. Esok itu adalah kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mau melihat apa yang akan terjadi hari esok, maka kita harus bisa beriman kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita nanti untuk di waktu yang akan datang. Setelah kita lulus sekolah, apa yang akan kita lakukan nanti ke depan? Itu adalah iman. Setelah kita lulus kuliah, apa yang kita lakukan? Itu adalah iman. Setelah kita bekerja, lalu ingin membangun sebuah keluarga dengan pasangan kita, itu adalah iman. Setelah kita punya anak, kita merawat, mengurus anak, lalu bagaimana nanti masa depan anak-anak kita? Itu adalah iman untuk menatap di hari esok. Oleh sebab itu, kita harus melihat bahwa kita harus memiliki iman yang besar untuk melihat bahwa hari esok akan ada masa depan yang terbaik, ada berkat, ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus kita pelajari dari kisah Yabes pada saat pagi hari ini, saudara. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa masa depan tidak bisa mendikte masa lalu kita. Yabes itu berarti adalah kesakitan dan penderitaan. Kenapa ibunya memberikan nama anaknya itu Yabes? Karena pada saat ibunya melahirkan dalam proses kesakitan dan penderitaan yang sangat berat dialami oleh ibunya Yabes. Kemudian karena dia mengalami penderitaan itu, saudara, dalam proses persalinan, maka dia memberikan nama anaknya itu adalah Yabes, ya, yang berarti penderitaan, yang berarti adalah kesakitan. Ya. Kalau orang bilang kata, biasanya adalah nama itu adalah doa. Ya. Jadi ibu ini merasakan bahwa Yabes dilahirkan pada saat dia mengalami penderitaan dan kesusahan. Dan oleh sebab itu, saudara, maka yang dialami Yabes pada waktu dia kecil adalah dia mengalami kesusahan. Sesuai dengan namanya, dia mengalami kesusahan, dia mengalami
merenung dalam hidupnya, kenapa aku begini, kenapa aku mengalami penderitaan dan kesusahan. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, masa lalu kita itu tidak akan seperti masa depan kita nanti. Kenapa? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang yang bernama David Green. Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali, saudara. Bahkan saking miskinnya, dia harus setiap hari tidur di dapur karena rumah mereka sangat kecil. Tidak muat kamar mereka untuk tidur di sana, dan dia harus tidur di dapur. Ketika dia sekolah, dia harus berjualan kue keliling untuk membantu ekonomi keluarganya, karena orang tua mereka sangat sulit sekali perekonomiannya. Sampai dia lulus sekolah, kemudian dia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dia membuka usaha kerajinan, dia membuat kerajinan-kerajinan, saudara, dengan modal yang dia miliki. Kemudian akhirnya lama-lama usahanya itu semakin maju dan berkembang, saudara. Dan akhirnya usahanya itu semakin besar dan mulai terkenal sampai di seluruh Amerika, yang dia kenal dengan nama Hobby Lobby. Tetapi yang menarik dari kisah David Green ini adalah, saudara, setiap hari Minggu tokonya itu selalu tutup. Setiap hari Minggu karyawannya itu harus beristirahat, berkumpul dengan keluarganya, dan pergi ke gereja. Ya. Bahkan pada satu ketika dia mengalami kerugian yang besar, dia tetap komitmen hari Minggu toko harus tutup, saudara. Ya. Akhirnya Tuhan bangkitkan lagi usahanya, kembali lagi berkembang dan kembali lagi maju dan bertambah-tambah cabang-cabang dari toko David Green ini. Ya. Dia berasal dari masa lalu yang susah, dari keluarga yang susah, tetapi saudara, Tuhan pakai dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan bangkitkan dia. Akhirnya dia memperoleh masa depan yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Di dalam Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin saat ini kita merasa kita memiliki masa depan yang susah, masa depan yang hancur. Kita berasal dari keluarga yang sederhana sekali. Masa lalu kita dipenuhi dengan dosa. Sepertinya tidak ada punya masa depan yang benar nanti dan kelak ketika kita besar nanti. Tapi saudara, ketika kita mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, maka dia akan meluruskan setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Tuhan itu sangat senang sekali mengubah nama seseorang dan mengubah hidup mereka. Kita lihat bagaimana Yakub, dia adalah seorang penipu, kemudian Tuhan ubah namanya. Bahwa Yakub, namamu sekarang adalah Israel, artinya engkau adalah pejuang-pejuangnya Tuhan. Kemudian ada Simon, saudara, Simon itu artinya adalah rumput-rumput awam yang tidak ada pendirian. Kadang ditiup ke kanan dia ke kanan, kadang ditiup angin ke kiri dia ke kiri. Tetapi ketika dia menerima Yesus, mengaku Yesus, dan Tuhan berkata, Simon, namamu sekarang adalah Petrus, yang berarti adalah batu karang yang teguh. Kemudian bagaimana Saulus, seorang penganiaya orang Kristen, jemaat Tuhan banyak yang ditindas dan dianiaya. Tetapi Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, dan dia berkata, sekarang namaku adalah Paulus, dan aku akan mendirikan banyak jemaat yang percaya kepada Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada wanita Samaria yang 5 kali menikah, kemudian dia berkumpul dengan suami orang. Tetapi ini ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menceritakan tentang keselamatan Mesias yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kemudian banyak orang percaya kepada Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, maka jangan takut, Tuhan yang akan merancang masa depan di dalam kehidupan kita. Orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti akan berubah, tidak akan sama
yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seburuk apapun kondisi masa lalu kita, saudara, tidak dapat mendikte masa depan kita ketika kita mau dijamah, diubahkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada seorang yang bernama Kolonel Sanders. Dia seorang pensiunan tentara, umur 62 tahun. Dia ingin memulai usaha. Seorang pensiunan tidak ada gajinya dan hidupnya pada saat itu susah. Dia memiliki resep ayam goreng turun-temurun dari keluarganya. Dia mencoba menjual ke orang, tidak ada yang beli, saudara, resepnya itu. Dia jual ke tetangganya, nggak ada yang beli resepnya. Akhirnya saudara, apa yang dilakukan? Dia mulai mencoba membuat ayam goreng. Dari resep keluarganya itu, dia mulai mencoba membuat ayam goreng. Setelah dia membuat ayam goreng itu, dia mulai jual ke tetangganya, ke kiri, ke kanan. Dia tawarkan ke depan, ke belakang. Dia mulai tawarkan. Tetangganya mulai beli, satu persatu dia beli. Kemudian dia mulai tawarkan lagi ke daerah-daerah yang lain, ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan. Dia tawarkan. Mulailah ada yang berminat untuk membeli ayam gorengnya ini, saudara. Kemudian modalnya sudah terkumpul, dia mulai membuka sebuah toko menjual ayam goreng. Lama-kelamaan tokonya mulai berkembang, dia mulai membuka toko yang lain, toko yang lain, toko yang lain. Dan apa yang terjadi? Di umur 77 tahun, dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga, saudara, ayam gorengnya sudah terkenal ke seluruh dunia. Yang bernama KFC, Kentucky Fried Chicken, di Indonesia pun ada. Sampai saat ini, saudara, sudah ada 32.000 restoran ayam gorengnya di 150 negara. Seorang pensiunan tentara yang susah, yang tidak ada uang, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya dan dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian ada seorang yang bernama Jack Ma, seorang anak dari Cina yang sangat miskin. Bahkan dia sempat melamar di KFC pun ditolak, saudara. Keluarganya sangat susah sekali. Dia sempat putus sekolah. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena saking miskinnya keluarga mereka. Kemudian saudara, dia mulai berusaha membuat usaha online kecil-kecilan. Dia mulai membuat situs aplikasi jual beli barang yang sangat kecil. Tawarkan dari tetangganya, ada barang yang mau dijual, dia tawarkan secara online. Lama-lama semakin melebar, semakin meluas. Akhirnya usaha online-nya terkenal di seluruh dunia yang bernama Alibaba. Kemudian ada seorang bernama Sujuri Honda. Dia hanyalah tukang bengkel yang sangat kecil. Dia membuka bengkel di rumahnya untuk memperbaiki sepeda. Kemudian pada saat itu, saudara, dengan penghasilan yang terbatas, dia mulai mencoba memasang mesin di sepedanya itu, saudara. Dan akhirnya sepedanya itu bisa berjalan dengan mesin. Kemudian jadilah sebuah sepeda motor. Lalu dia membuat lagi, merakit dari mesin itu menjadi dirangkai menjadi kendaraan roda 4. Maka jadilah sebuah mobil. Dan mobilnya dan motornya sekarang bernama Honda, yang dipakai di banyak negara. Kemudian ada seorang yang bernama Bill Gates, seorang yang sangat susah pada waktu itu, tetapi dia sangat senang untuk merakit komputer. Dia mulai merakit komputer, saudara. Dia membuat sebuah program di komputer itu, dan lama-lama banyak orang yang tertarik, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya di dunia saat ini. Ada satu kutipan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Bill Gates. Bill Gates berkata, bukan kesalahanmu terlahir menjadi orang miskin, tetapi kesalahanmu jika mati menjadi orang miskin. Saudara, sepanjang hidup kita, Tuhan sedang memberikan kita banyak peluang untuk mengembangkan diri kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terus beriman dan kita terus mengembangkan diri kita untuk melihat masa depan yang terbaik yang akan diberikan Tuhan. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan.
Tuhan yang menyebabkan hidup kita berubah. Tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami perubahan. Tanpa Tuhan hidup kita akan seperti ini saja. Tanpa Tuhan kita tidak mengalami kebangkitan. Kita tidak mengalami kesuksesan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak jadi apa-apa, saudara. Itu sebabnya Yabes datang kepada Tuhan. Dia hidupnya yang menderita, dia susah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan agar Tuhan kembalikan keadaannya. Yabes berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kembalikan keadaannya. Musa berdoa kepada Tuhan, maka laut merah pun terbelah menjadi dua. Daniel berdoa kepada Tuhan, mulut singa yang terbuka kemudian tiba-tiba menjadi tertutup, tidak mau memakan dia. Yesus berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi. 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berdoa, maka Lazarus yang mati dapat dibangkitkan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita berdoa dan bermohon kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, dari doa Yabes itu kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah Yabes berdoa untuk berkati, meminta berkat yang berlimpah-limpah. Yabes percaya, saudara, bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang besar, bahwa Dia sanggup memberkati hidupnya. Bukan hanya memberkati, tetapi berlimpah-limpah diberikan di dalam kehidupannya Yabes. Itu sebabnya dia berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Karena dia percaya sumber yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Kalau saudara mau hidup saudara diberkati, pelayan-pelayanan pun diberkati, keluarga pun diberkati, mintalah kepada Tuhan. Dialah yang menjadi sumber dari segalanya. Yang kedua, Yabes meminta perluasan. Perluasan itu berarti dia meminta visi yang besar, hati yang besar untuk memperbesar kapasitas dan mengembangkan dirinya, saudara. Ketika dia minta perluasan wilayah, artinya dia harus siap mengembangkan wilayah itu yang luas. Artinya dia juga harus meningkatkan kapasitas diri dia, saudara. Ketika kita berdoa agar Tuhan memperluas wilayah kita, maka kita juga harus memperluas kapasitas kita. Kita kembangkan kemampuan kita, kita kembangkan karunia kita kembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian Yabes meminta penyertaan Tuhan. Artinya dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh tangan Tuhan yang memegang dia untuk membawa kepada sebuah keberhasilan. Ketika ada 1.000 tangan yang menjatuhkan saudara, tetapi hanya ada 1 tangan yang akan mengangkat saudara untuk naik ke atas. Itu semua harus berasal dari perkenanan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena setiap langkah kita itu, saudara, diatur oleh Tuhan. Amin. Apa yang menjadi rencanamu saat ini? Berdoa kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berdoa. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan dan permohonan kalian. Yabes meminta perlindungan dari Tuhan karena dia tahu banyak orang yang ingin berniat jahat kepada dia. Ya, karena dia tahu keputusan yang dia ambil haruslah keputusan yang menyenangkan Tuhan. Karena dia tahu ada banyak kuasa jahat yang mencoba mengganggu hidupnya. Makanya dia berdoa, Tuhan lindungilah aku, Tuhan sertai aku, Tuhan proteksi aku, agar aku dapat berjalan lurus, berjalan benar bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, jangan hanya kita bernyanyi doa Yabes, tapi kita tidak melakukan dan mengimaninya doa. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan akan menyertai bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Amin.
Yang ketiga dan yang terakhir adalah Tuhan dapat merubah keadaan kita asalkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa, bukan hanya berdoa, tetapi kita juga harus bekerja dan berusaha. Itulah yang dikatakan ora et labora. Bagian Tuhan itu adalah memberkati kita, tetapi bagian kita adalah bekerja dan mengembangkan kapasitas diri kita. Agustinus berkata, berdoa segala-galanya bergantung kepada Tuhan, tetapi kita bekerja bergantung kepada diri kita sendiri. Ya. Ada orang ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan, tapi saudara kapasitasnya nggak sampai. Ya, dia tidak belajar bagaimana menjadi pemimpin, dia tidak belajar bagaimana memanage manajemen perusahaan, dia tidak belajar bagaimana meng-hire karyawan. Sedangkan dia bermimpi mau jadi seorang pemimpin perusahaan dan besar. Ya. Ketika kita bermimpi ingin menjadi orang sukses, maka kita juga harus mengembangkan kapasitas diri kita. Kita harus mengupgrade diri kita. Ya. Kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada saat ini. Terus tingkatkan kemampuan kita. Terus tingkatkan keahlian yang kita miliki saat ini. Ya. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, untuk merubah keadaan kita juga harus berusaha. Di dalam Kejadian 27 ayat 39 sampai 40 merupakan kisah antara Esau dan Yakub. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu Esau datang kepada bapaknya Ishak dan meminta berkat hak kesulungan dari Ishak. Dia menyamar menjadi Esau. Dia memakai baju abangnya, kemudian dia bersuara seperti abangnya Esau, dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Kemudian Ishak memberkati dia. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, setelah Ishak memberkati Esau, apa yang terjadi? Ketika Ishak memberkati Yakub, apa yang terjadi saudara? Kemudian datanglah Esau. Lalu Esau berkata kepada bapaknya, "Bapak, itu bukan aku. Itu adalah Yakub yang engkau berkati." Kemudian apa yang dikatakan oleh Esau saudara? "Bapak, apakah masih ada berkat yang lain yang engkau berikan kepada?" Kemudian dalam Kejadian 27 ayat 39 Ishak berkata seperti ini saudara, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan duduk dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikku." Ini adalah doa yang diberikan oleh Ishak kepada Esau. Kalau kita lihat doanya itu bukan berkat, tapi sebuah kutuk yang akan dialami oleh Esau itu sendiri. Bayangkan, kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk, jauh dari embun, engkau akan hidup dengan pedang dan akan menjadi hamba dari adiknya Yakub. Ya. Sebetulnya ini adalah kutuk yang diberikan oleh Ishak kepada Esau. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan, "Tetapi apabila engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tepungku." Ya. Firman Tuhan katakan, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ketika Esau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia dapat melemparkan kutuk yang tadi diberikan oleh Ishak, sehingga dia akan diberkati oleh Tuhan.
Esau, ketika Yakub datang kepada Esau, dia membawa kambing dan domba untuk meminta maaf kepada Esau. Apa yang dikatakan oleh Esau? Hai adikku, tidak perlu kamu bawa semuanya ini, karena Tuhan sudah memberkati. Esau sudah diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kemalangan, penderitaan itu dapat dilepaskan dari dirinya. Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan dosa. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus mengupgrade diri kita. Jangan malas, jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Terus belajar akan hal-hal yang baru. Kita harus berani melangkah dari hal yang kecil. Jangan bermimpi mau melakukan hal yang besar, tapi hal yang kecil pun kita tidak bisa lakukan. Mulai dari hal yang kecil, maka ketika kita bisa menyelesaikan, maka kita akan beranjak untuk melakukan hal yang besar. Dan kita harus bertekun sampai berhasil, sampai Tuhan memberkati kehidupan kita. Jangan menyerah akan hidup kita saat ini. Percayalah saudara, bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita, dan kita akan melihat bahwa hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Amin. Milikilah iman yang teguh. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, dan Dia selalu menyertai kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kami kembali berdiri.